Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat 186 dan 187 dari surat Al-Baqarah. Pada 3 pekan yang lalu sampai dengan pekan yang terakhir kita sudah bahas 3 ayat. Ayat ke-183, 184 dan 185 surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas ayat ke-186 dan 187. Sebelum kita mengkaji ayat-ayatnya, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat yang ada di surat Al-Baqarah 186 dan 187 ini. Kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Selanjutnya, mari kita coba simak terjemah atau kita perhatikan terjemah dari ayat-ayat ini. Dimulai dari ayat 186. Allah SWT berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wa idza, dan jika sa'alaka bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni, ini jawabannya, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat 187-nya Allah berfirman, uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian, lailatas siyam, pada malam-malam berpuasa. Maksudnya pada malam-malam puasa Ramadan. Ar-rafathu, bergaul atau bercampur, maksudnya hubungan suami istri, ila nisaikum, pada istri-istri kalian. Hunna, mereka adalah libasul lakum, pakaian untuk kalian. Wa antum, dan kalian juga adalah libasul lahun,
pakaian bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, sungguhnya kalian, kuntum takhtanuna anfusakum, kalian telah berkhianat pada diri kalian, maksudnya tidak dapat menahan nafsu kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah mengampuni kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah memberi taubat kepada kalian. Wa'afa ankum, dan Allah memberi maaf kepada kalian. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, gaulilah istri-istri kalian, wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Wakulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, hatta, sampai, yatabayyana lakum, jelaslah bagi kalian, al khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, yaitu waktu fajar. Thumma, kemudian, atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai dengan malam hari. Maksudnya sampai dengan waktu awal malam, yaitu maghrib. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum, padahal kalian sedang akifuna, i'tikaf, fil masajid, di masjid-masjid. Tilka, itulah, hududullah, rambu-rambu ketetapan Allah atau larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika, yang demikian itulah, yubayyinullah, Allah menjelaskan, menerangkan kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, untuk umat manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dari kedua ayat ini, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ayat pertama, yaitu ayat 186, membahas tentang doa. Selanjutnya ayat 187 membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa, termasuk bahasan yang berkaitan dengan i'tikaf. Nah, ini gambaran garis besar kandungan ayatnya, yang insya Allah kita akan coba pelajari bagian per bagian atau ayat per ayat dari dua ayat yang akan kita bahas ini. Dari ayat 186 dan 187 surat Al-Baqarah. Kita mulai dengan ayat 186. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Di situ diawali dengan kata wa idza sa'alaka, dan jika hambaku bertanya kepadamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah bentuk ketika mereka bertanya lalu kemudian Allah memberikan jawaban. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, kalau kita lihat dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Muawiyah bin Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ada seorang A'rabi,
seorang Arab Baduy yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, Aqaribun Rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Apakah Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sehingga kita cukup bermunajat dengan suara yang lirih, atau Rabb kita ini jauh sehingga kita perlu menyerunya dengan suara yang lebih terang, lebih jelas? Fasakata anhu. Lalu Nabi SAW diam. Fanazalatil ayatu. Kemudian turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat 186 surat Al-Baqarah. Nah, di situ kita bisa lihat ada kata wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Nah, maka kemudian Allah nyatakan, jawablah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah SWT yang mendapatkan dukungan wahyu, dan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah SWT ketika ada pertanyaan yang beliau tidak bisa memberikan jawabannya, maka kemudian beliau menunggu firman Allah sampai akhirnya kemudian menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, ayyuhan nas, wahai umat manusia, pelan-pelanlah ketika kalian memohon kepada Allah SWT. Karena kalian memohon kepada zat yang maha mendengar, bukan zat yang tuli. Dan juga kalian memohon kepada zat yang hadir dan ada, bukan zat yang gaib. Kalian memohon kepada zat yang sami'an qariban, zat yang maha mendengar dan zat yang dekat dengan kalian. Nah, maka pada saat kita memohon kepada Allah SWT karena Allah itu dekat, kita memohon dengan adab, tidak berteriak-teriak, karena dengan suara yang lirih sudah cukup. Dengan suara yang sudah cukup terdengar oleh telinga kita, itu sudah cukup bahwa suara tersebut sebagai bentuk wujud bahwa kita memohon kepada Allah SWT, dan Allah insya Allah mendengar doa-doa kita. Nah, kemudian Allah ketika menegaskan bahwa Allah itu fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dalam surat Qaf, Allah SWT berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah SWT lebih dekat kepada hambanya dari urat yang ada pada tubuhnya. Itu menggambarkan saking dekatnya. Allah sangat dekat. Dan kemudian Allah menegaskan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doanya hamba-hamba yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza da'ani, jika dia hanya memohon kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai
bentuk dikabulkannya doa, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Karena bentuk dikabulkannya doa bisa sesuai dengan permintaannya. Bisa juga dalam bentuk dihindarkan dari musibah yang sejenis. Atau bentuk dikabulkannya doa adalah dengan jadi tabungan amal kebaikan kita yang akan kita lihat di sisi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Menjadi catatan bahwa kita pernah melakukan ketaatan, pernah melakukan kebaikan yang salah satu bentuknya adalah doa, bahwa di catatan amal kita kelak akan ada catatan kita memohon kepada Allah SWT. Nah, kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT akan sanggup mengabulkan semua doa-doanya hamba yang memohon kepadanya. Tapi syarat yang harus dipenuhi adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, menjalankan apa yang telah Allah tuntunkan kepada mereka, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa berada dalam petunjuk, dalam kebenaran. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah SWT menegaskan kepada kita bahwa Allah begitu dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa-doa hambanya jika hamba tersebut memohon kepada Allah SWT. Tapi kita barengi dengan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ini ayat ke-186 surat Al-Baqarah, yang di sini kita bisa merasakan bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan kedekatan tersebut dengan hambanya pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian ada ungkapan yang menarik dari Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau ditanya, dan ini kaitannya dengan ayat ini. Ketika beliau ditanya, kam bainana wa baina arsyir rahman, berapa jarak antara kita dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Jarak antara kita dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Beliau jawab, da'watun shadiqatun min qalbin shadiqin. Doa yang benar dari hati yang tulus. Artinya jaraknya bukan berkilometer atau berjuta-juta kilometer, jarak antara kita dengan Ar-Rahman. Jaraknya adalah doa yang kita panjatkan dari hati yang tulus. Dan Allah sanggup mengabulkan doa tersebut dalam waktu yang sangat cepat, yang sangat singkat. Oleh karena itu, kesungguhan, ketulusan, keikhlasan dalam berdoa menjadi bagian yang sangat penting. Ini ayat ke-186-nya. Selanjutnya kita masuk ke ayat 187, di mana Allah SWT berfirman, uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian. Awal ayat ini menggunakan kata uhilla, telah dihalalkan. Ini menunjukkan isyarat bahwa sebelum turunnya ayat ini berarti tidak halal. Maka kalau kita ingin memahami ayat ini, kita perlu melihat sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, kenapa menggunakan kata uhilla lakum. Kalau kita mencermati sebab turunnya ayat 187, dalam riwayat
Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, dan yang lainnya dari Mu'adz bin Jabal. Beliau menuturkan, kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa'a ma lam yanamu. Dahulu para sahabat makan, minum, termasuk menggauli istrinya selama belum tidur. Artinya ketika sudah buka puasa, maghrib, masih bisa makan, minum, dan batasnya adalah sampai dengan tidur. Fa'idha namu imtanau. Kalau mereka sudah tidur, maka mereka tidak lagi makan, minum, serta hubungan suami istri. Nah, thumma inna rajulan minal ansar. Kemudian ada salah seorang ansar. Yuqal lahu Qais bin Sirmah. Dia mengatakan bahwa namanya Qais bin Sirmah. Shalal isya. Beliau salat isya. Thumma nama, kemudian tidur. Falam yakul walam yashrab. Belum makan, belum minum. Hatta asbaha, sampai paginya. Fa asbaha majhudan. Maka pagi harinya dia keletihan. Lemes. Karena gak makan, gak minum. Dan pagi harinya puasa, sementara dia harus bekerja. Nah, sampai akhirnya kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, uhilla lakum. Telah dihalalkan bagi kalian. Nah, telah dihalalkan bagi kalian as-siyam. Lailatul siyam, pada malam-malam puasa. Yang dihalalkan apa? Ar-rafathu ila nisaikum. Berhubungan dengan istri-istri kalian. Artinya apa? Ini dibolehkan. Dan nanti kita lihat di lanjutan ayatnya bahwa ini dibolehkan terus sampai dengan waktu fajar. Tapi sebelum itu dijelaskan bahwa nisaikum, istri-istri kalian adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri adalah pakaian bagi kalian, para suami. Demikian pula sebaliknya. Para suami adalah pakaian bagi istri-istri. Banyak makna yang menunjukkan ungkapan ini. Di antaranya adalah bahwa istri seperti pakaian bagi suami dan sebaliknya, berkaitan dengan menutup aib yang ada pada masing-masing. Artinya apa yang ada pada istri yang jadi aibnya tidak boleh diceritakan kepada orang lain, demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Sebagian menghubungkan dengan sababun nuzul pada kasus yang lain, yaitu pada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang melakukan hubungan setelah tidur meskipun masih di malam hari. Dan kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Allah turunkan uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan tersebut. Nah, Allah nyatakan fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah mengampuni kesalahan kalian. Dan inilah yang diharapkan oleh setiap muslim yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Ampunan, taubat yang kita tunggu dari Allah SWT datang. Itu yang diharapkan setiap muslim dan muslimah yang berbuat kesalahan. Lalu kemudian Allah tegaskan di lanjutannya, fal'ana bashiruhunna. Sekarang silahkan kalian menggauli istri-istri kalian. Itu untuk menegaskan bahwa pada malam-malam yang merupakan malam puasa seperti Ramadan kita ini, silahkan melakukan hubungan tersebut. Dan bagi kita tentu yang tidak mengalami dan tidak merasakan bagaimana proses turunnya ayat ini, merasa tidak ada sesuatu yang baru. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa dahulu ada proses di mana sebelum syariat ini sampai kepada kita dengan cara seperti yang kita kenal sekarang ini, sebelumnya ada prosesnya.
puasa ini dibolehkan orang melakukan hubungan tetapi selama belum tidur. Artinya misalnya ba'da maghrib, makan, minum, kemudian sampai dengan isya, lalu ba'da isya juga masih belum tidur, nah ini masih dibolehkan. Tapi kalau sudah tidur maka tidak boleh. Tapi kemudian setelah itu dihapuskan dengan turunnya ayat ini. Kemudian Allah lanjutkan, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Nah, yang dihalalkan bukan cuma ar-rafathu ila nisaikum, tapi juga apa? Wakulu washrabu, makan dan minum. Yang kemudian dalam bahasan fikih, 3 ini termasuk pembatal puasa. 3 hal ini termasuk pembatal puasa. Makan, minum, dan hubungan suami istri. Dan makan minum ini dipersilahkan hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai jelas benang yang hitam dari benang yang putih, maksudnya adalah waktu fajar. Bukan maknanya adalah kita meletakkan benang, 2 jenis benang, yang satu hitam, satu lagi putih, lalu bisa dibedakan. Bukan itu, tapi yang dimaksud adalah masuknya waktu fajar. Waktu fajar yang dimaksud adalah fajar sodik, yaitu masuk waktu subuh. Begitu sudah mulai masuk waktu subuh, maka sudah mulai muncul kewajiban puasa. Dan kapan batas akhirnya? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa tersebut sampai waktu malam. Sempurnakan puasa tersebut sampai waktu malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Nah, ini masuk ke bahasan berikutnya, itu bahasan tentang i'tikaf. Jadi tadi batas akhir orang makan sahur atau makan, minum, termasuk melakukan hubungan suami istri adalah sampai dengan masuk waktu fajar. Artinya itu batasnya. Begitu sudah masuk waktu fajar maka berakhir. Itu sebabnya di kalangan para ulama masuk ke bahasan bagaimana hukumnya jika seorang yang melakukan hubungan dan berakhir hanya beberapa saat sebelum waktu subuh dan belum sempat mandi. Maka kalau kita lihat pendapat para ulama di banyak mazhab, kita temukan bahwa mereka menyatakan bahwa puasanya tetap sah. Karena ini bukan termasuk pembatal puasa. Artinya belum mandinya itu bukan termasuk pembatal puasa. Sama juga dengan kalau ada yang di siang hari bulan Ramadan kemudian bermimpi, yang kita katakan istilah mimpi basah. Maka ini tidak termasuk pembatal puasa. Yang bersangkutan bisa langsung mandi, kemudian melanjutkan puasanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Kemudian tsumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, di sini ada bahasan yang berhubungan dengan i'tikaf. Bahwa ketika orang sedang beriktikaf di masjid, dia tidak boleh menggauli istrinya. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada saat beriktikaf. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan iktikaf? Kalau secara sederhana, dan ini definisi yang umum kita dapati di beberapa buku fikih, bahwa iktikaf adalah melakukan ketaatan dan secara terus-menerus melakukan ketaatan dengan cara khusus, pada waktu khusus, dengan syarat khusus dan di tempat khusus. Jadi bentuk ketaatannya khusus, waktunya juga khusus, syaratnya juga khusus, dan tempatnya juga khusus. Nah, ini yang dinamakan dengan i'tikaf. Maksudnya ketaatan khusus itu apa? Ini ketaatan yang dilakukan seseorang di dalam masjid. Karena nanti berkaitan dengan waktu khusus dan tempat khusus. Waktunya juga khusus. Ada waktu tertentu. Dan syaratnya orang yang i'tikaf diantaranya adalah tadi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ini termasuk pembatalnya.
pembatal i'tikaf. Maka dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Kalau tempatnya khusus, tempatnya di masjid. Karena Allah berfirman di sini, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Jadi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid maksudnya adalah janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini untuk menunjukkan bahwa i'tikaf itu tempatnya khusus, yaitu di masjid. Tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Kalau mengenai hukum i'tikafnya sendiri, hukum asalnya adalah ya sunnah. Hukum i'tikaf sunnah dan tidak wajib. Dan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan. Rasulullah SAW setiap tahunnya melaksanakan i'tikaf dari 9 Ramadan yang beliau jalani. Nah, kemudian dalam lanjutan ayatnya, tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah, maksud di dalamnya berisi larangan-larangan. Fala ta'taduha, janganlah, fala taqrabuha, dan maka janganlah kalian mendekatinya. Tentu maksudnya adalah jangan sampai mendekati kemudian melanggar. Fala taqrabuha. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada umat manusia. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Kita bisa lihat di sini ayat pertama 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Di sini ditutup dengan la'allahum yattaqun, agar mereka semua bertakwa. Ini menegaskan bahwa target yang ingin diwujudkan dari puasa adalah ketakwaan. Nah, kemudian dari ayat ini juga kita bisa dapati bagaimana proses ditetapkannya ibadah puasa Ramadan yang secara bertahap. Sebelum puasa yang pertama kali diwajibkan adalah puasa Asyura. Lalu pada tahun kedua Hijriah puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura berubah menjadi puasa sunnah. Kemudian proses ditetapkannya syariat puasa Ramadan pun bertahap. Sampai dengan turun ayat 187 seperti yang barusan kita pelajari bersama, maka malam hari, dari mulai awal malam, tengah malam sampai akhir malam, kesempatan bagi setiap hamba yang berpuasa mau makan, minum, melakukan hubungan suami istri itu semuanya dibolehkan, dan batasnya adalah sampai dengan waktu fajar atau waktu subuh. Ini adalah batasnya atau batas akhir melaksanakan ibadah tersebut. Nah, kemudian di ayat ini juga kita bisa dapati ada syariat i'tikaf yang merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan dan dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah beberapa bahasan atau ulasan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, dan inilah pembahasan terakhir dari bahasan yang berhubungan dengan puasa. Itu ayat 183, 184, 185 sampai dengan 187 dari surat Al-Baqarah. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ayat tentang puasa hanya ada pada surat Al-Baqarah. Dan ayatnya hanya di 183 sampai 187. Tidak ada di tempat lain. Maka bahasan tentang puasa hanya kita dapatkan di ayat-ayat ini. Tidak akan kita temukan di ayat yang lain di dalam Al-Quran. Berbeda dengan hadis, kita akan temukan begitu banyak hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah puasa, tarawih, dan beberapa bahasan lainnya. Demikian, mudah-mudahan ulasan yang kita kaji bersama ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.